Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Aratut. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu basa-basi lagi, langsung aja ini dia alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang detektif yang mengusut sebuah kasus pembunuhan yang berantai, di mana dia mencurigai tetangganya sendiri. Detektif itu bernama Adu Daipan, yang diperankan oleh K. Bagaraj, dan tetangganya bernama Siva, yang diperankan oleh P. Vijay. Bagaimanakah ceritanya? Kita langsung masuk, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan POV dari seorang yang datang ke sebuah tempat menemui sebuah pria. Pria yang ia temui menyuruhnya untuk segera mengambil peti yang dititipkan padanya. Scan kemudian berpindah di sebuah gunung di mana ada orang berpakaian hitam menyeret sebuah peti. Di dalam peti itu ternyata ada orangnya. Pria itu berpakaian hitam dan bertopeng itu melakukan sebuah ritual dan memaku tubuh orang yang di peti hingga tewas dan meninggalkan sebuah surat di badannya. Esoknya di TV dikabarkan bahwa mayat Anwar Basa, saudara dari Minister Tamil Nadu, ditemukan di gunung. Di sini kita tahu bahwa orang yang dibunuh pria bertopeng itu adalah Anwar Basa. इसे कवर कीजिए। ओके मैडम, अपनी पूरी सर्विस लाइफ में मैंने इससे भयानक मौत नहीं देखी। Di sebuah stasiun kereta, para polisi membangunkan seorang pria berbaju hitam yang nampaknya mencurigakan. Pria itu bilang ia hanya numpang tidur. Saat diperiksa isi tasnya ada banyak sekali alat-alat pemujaan. Ada sebuah foto wanita. Mereka menanyakan siapa wanita itu dan pria itu menjawab bahwa itu adalah kenalannya. Scan langsung berpindah ke wanita yang ada di foto. Ia bangun karena mimpi buruk. Nampaknya wanita itu membangunkan adik dan juga anaknya. Wanita itu bernama Parvati, adiknya bernama Siva, dan anaknya bernama Krishna. Siva mengantar Krishna ke sekolah. Di perjalanan Krishna menceritakan bahwa ada tetangga baru, keluarga seorang detektif bernama Afu Daipan yang pintar. Siva sempat bertemu dengan Afu Daipan dan asistennya. Siva memperkenalkan dirinya sebagai tetangganya dan bekerja di sebuah toko barang antik. Adegan kemudian berpindah di mana Afu Daipan datang ke kantor polisi. Kepala polisi memintanya untuk menyelidiki sebuah kasus penculikan pemilik hotel AMT yang bernama Tani Kacalam. Waktu lagi ngobrol, seorang polisi wanita datang dan memberikan sebuah gambar yang ditemukan di jasadnya Anwar Basa. Afu Daipan berkomentar, namun kepala polisi bilang kalau ia hanya menangani kasus Tani Calam saja, bukan yang lain. Pindah ke Siva, tak hanya bekerja di toko barang antik, dia juga seorang aktivis yang sering melakukan sosialisasi pencegahan tindak kriminal pelecehan seksual di sekolah. Dia berkeliling sekolah memberikan edukasi ke para siswa. Waktu lagi jalan-jalan santai, dia melihat seorang gadis kecil yang menangis. Ia menghampirinya dan menanyakan masalahnya. Gadis kecil itu bilang kalau dia habis dilecehkan oleh guru lesnya. Namun dia tak berani mengadu pada ibunya karena guru lesnya mengancam akan membunuh ibunya jika ia berani mengadu. Kemudian dengan pengalihan gadis kecil itu, Siva berhasil masuk menemui guru les itu. Tanpa basa-basi, Siva menghajar dan mengikatnya di kursi. Siva juga menyetrum guru les itu entah tewas atau tidak. Karena Scan berpindah langsung ke Afu Daipan yang datang ke toko emas milik Tani Calam. Ia mencari berbagai hal yang bisa dijadikan petunjuk. Anaknya Tani Calam mengenalkannya pada Ramajun, anak buah dari Tani Calam. Karena gelagatnya yang mencurigakan, Afu Daipan menaruh rasa curiga pada Ramajun. Disinilah Tani Calam sedang disiksa di sebuah ruangan oleh seorang pria berbaju hitam, seperti pembunuh di awal film. Siva kemudian mendatangi pengacara San Bagorti untuk mengurus kasus pelecehan gadis kecil tempo hari. Saat sedang mengobrol, pembantunya datang memberitahu bahwa Nambi dari desanya datang ingin menemuinya. San Bagorti nampak takut dan menyuruh pembantunya untuk mengusir Nambi.
jika lihat Nambi ini adalah si pria yang di stasiun kereta waktu itu. Sanbagorti bilang ke Siva untuk menemui Ismail, seorang agen yang ada di Kashmir. Entah agen apa yang dimaksud. Di perjalanan, Abu Daipan mendapat telepon dari Jolita, adik iparnya, yang mengabarkan bahwa Ramajun sering menelpon Ismail. Lagi menelpon gitu. Abu Daipan menemui Ismail. Ismail kemudian menawarkan para gadis yang masih di bawah umur. Wah, rupanya Ismail ini adalah agen begituan. इस्माइल को तुम कैसे जानते हो? Esoknya Nambi mendatangi Ramajun. Ia meminta uang 5 lakhs pada Ramajun. Ramajun pun memberinya uang dan menyuruhnya segera pergi. Ternyata asistennya Abu Daipan melihat hal tersebut. Di sebuah tempat, Sanbagorti ditangkap oleh pria berbaju hitam dan bertopeng seperti di awal film. Digantung terbalik dengan rantai ke sebuah danau. Perlahan pembunuh itu menenggelamkan Sanbagorti sampai tewas. Dia selalu meninggalkan sebuah surat di korbannya. Sampai sini kita masih belum bisa tahu siapa pembunuh tersebut. Pulang dari kuil, Ramajun kaget dengan keluarganya yang mau pergi keluar. Di dalam rumahnya sudah ada Abu Daipan. Sebelum ke rumah, Ramajun Abu Daipan sempat video call dengan kepala polisi. Dia bilang kalau penculikan Tani Calam ada kaitannya dengan kematian Anwar Basa dan Sanbagorti. Asisten Abu Daipan mengeluarkan bukti dan surat aset milik Tani Calam yang ada di rumah Ramajun. Lalu Abu Daipan menunjukkan foto Ismail dan Sanbagorti. Ramajun bilang tak mengenal mereka, namun ada bukti foto di mana Ramajun mendatangi kematian Sanbagorti. Lalu Ismail sudah ditangkap polisi dan menceritakan semua. Ramajun masih tak mengaku. Kemudian Jolita keluar membawa 4 tiket dan paspor atas nama Tani Calam, Sanbagorti, Anwar Basa, dan Daniel. Ramajun bilang kalau itu semua suruhan bosnya membeli tiket dan membawa paspor itu. Pada akhirnya dibilang kalau bosnya beserta 3 orang lainnya pergi ke Vietnam karena sebuah masalah dengan 1 orang. Namun Ramajun bilang dia tak tahu ada masalah apa dengan orang itu. Abu Daipan masih terus mencari petunjuk. Pada akhirnya dalam sebuah rapat dengan asistennya dan Jolita, dia menyimpulkan bahwa pembunuh itu sudah mengikuti para korbannya bertahun-tahun. Saat ini Tani Calam masih misteri, sudah dibunuh atau belum. Yang jelas target selanjutnya kemungkinan Daniel. Pembunuh ini juga dicurigai sebagai penyembah dewa Siwa yang taat. Abu Daipan meminta Jolita untuk mencari petunjuk soal surat-surat dan petunjuk soal pemujaan yang ditemukan. लोग संवार स्थल के नाम से जानते हैं. Di sisi lain, di sebuah gurun pasir, pembunuh itu mengeluarkan sebuah peti. Di dalam peti, kok ada Nambi. Ternyata pembunuh itu bukan Nambi, tapi adalah Siva. Nambi yang kehausan dihajar Siva dan diberikannya air. Itu ternyata bukan air tapi thinner untuk pernis kayu. Siva yang kemudian meminum pernis itu dan menyemburkannya ke Nambi dengan api yang akhirnya membakar Nambi hidup-hidup. Tak lupa Siva meninggalkan surat di dekat korbannya. Rupanya Daniel ada di Chennai. Abu Daipan menemuinya dan memperingatkan soal pembunuhan itu. Daniel bilang dia datang ke Chennai karena mendapat kabar soal kematian rekannya. Di sisi lain, Ramajun menyuruh orang untuk mengikuti Abu Daipan. Esoknya di kantor polisi, Abu Daipan dan para polisi lain menyelidiki kehilangan Daniel. Padahal Daniel baru saja bertemu dengan Abu Daipan kemarin. Saat cek di CCTV, Abu Daipan menemukan ada Siva yang keluar bersama Daniel. Abu Daipan pun mendatangi Siva. Nampaknya Siva sedang mempersiapkan pengiriman paket. Abu Daipan menanyakan soal kemarin Siva bertemu seseorang. Siva menjelaskan kalau dia kemarin bertemu dengan pengusaha real estate bernama Daniel. Ia berniat menjual tanah ke Daniel, jadi Daniel dan dirinya survei ke sebuah tempat. Jadi yang sebenarnya terjadi saat itu, Daniel pergi dengan Siva ke sebuah tempat. Daniel nampak bersemangat melihat lahan tersebut. Saat menengok ke belakang, Siva sudah hilang. Daniel mencari-cari dan dari belakang ada peti yang menabraknya. Ternyata Siva yang menendangnya. Terjadilah perkelahian yang mana Daniel kalah dan ditendang masuk ke dalam peti. Kebetulan peti yang lagi didudukin asisten Abu Daipan itu adalah berisi Daniel. Siva lalu menawarkan mereka kopi. Abu Daipan bertanya kenapa Siva gak minum juga. Pemilik toko bilang kalau Siva adalah pemuja dewa Siwa yang sangat taat. Dia sekarang sedang berpuasa. Abu Daipan pun pergi, namun tak lama dia kembali dan meminta Siva membuka petinya untuk pemeriksaan. Asistennya kemudian membuka peti itu dan isinya ternyata sebuah jam, bukan Daniel. Abu Daipan sempat memasang kamera kecil dan dia minta maaf lalu pamit pergi. Sekian kemudian berpindah ke pegunungan bersalju. Di sana ada Siva yang membakar peti. Di sebuah pohon sudah ada Daniel yang diikat. Ia sudah kedinginan banget nih.
Siva kemudian menancapkan surat itu ke badan Daniel dengan paku dan meninggalkannya mati kedinginan. Abu Daipan rapat dengan Jolita dan asistennya. Ia melihat kamera yang ia tinggalkan dan menemukan kejanggalan. Jolita melaporkan kalau di buku harian Siva ada banyak manuskrip dan diagram pemujaan. Abu Daipan CS pergi ke toko antik Siva secara diam-diam. Mereka masuk ke dalam dan mencari bukti-bukti. Namun saat sedang mencari-cari, mereka ketahuan. Ketahuan sama siapa nih? जीजू Scan kemudian berpindah ke sebuah tempat di mana Siva melakukan doa. Dia lalu membuka peti dan melemparkan tali calam. Dia menghajarnya dengan senjata khas Dewa Siwa. Tapi datanglah Ramajun beserta antek-anteknya. Ramajun marah karena Siva berani menculik bosnya. Siva bertarung dan nampak akan kalah melawan anak buah Ramajun. जीजू Balik ke kilas sebelumnya. Ternyata Abu Daipan CS ketahuan oleh Siva. Abu Daipan pun menceritakan kecurigaannya dan tuduhannya pada Siva yang telah melakukan pembunuhan. Abu Daipan memaksanya mengaku dan menanyakan alasan melakukan hal ini. Siva pun menceritakan kisahnya. Siva tinggal bersama keluarganya di desa. Ada ibu, ayah, kakak, dan adiknya. Diketahui kalau Nambi ini ternyata kakak iparnya. Ya, Nambi yang belum ada jenggot dan kumis tersebut. Sivani sayang banget sama adiknya yang bernama Arudara. Keluarganya dikenal sebagai keluarga pembuat patung pemujaan. Keluarga mereka hidup harmonis seperti keluarga pada umumnya. Suatu ketika, datang Tani Calam yang datang untuk memesan patung besar untuk pemujaan. Ayahnya mempercayakan pesanan itu pada Siva. Siva pun mulai berritual dan membuat desain seperti patungnya. Anehnya, Tani Calam ini sering datang dan memberikan perhiasan banyak terutama ke Arudra. Nami ternyata diam-diam kayaknya bukan orang yang benar. Dia menggoda Arudra yang mana adik iparnya dan melakukan pelecehan berupa sentuhan dan ciuman. Arudra yang masih polos hanya mengira itu candaan. Sivani sayang banget sama adiknya. Dia bahkan membuat wajah patung itu dari wajah adiknya. Nampak Arudra sedang belajar ditemani Nambi. Nambi wajahnya udah kayak gak kuat nih. Dia terus melakukan sentuhan nakal ke Arudra. Arudra polos aja nih. Kegeplah tuh si sama Siva. Siva tapi biasa aja dan bilang mau pergi. Nambi beralasan kalau dia lagi ngajarin Arudra. Nambi menemui Siva saat sedang membuat patung. Nambi bilang kalau Arudra butuh dileskan karena sebentar lagi ujian. Tapi keluarganya tidak ada yang bisa antar jemput. Nambi bilang dia yang bakal antar jemput dan dia juga sudah bayar uang pendaftaran. Ternyata ini semua akal bulus Nambi. Ya, waktu antar jemput, Arudra si Nambi melakukan aksi bejatnya. Sentuh sana sini, peluk sana sini. Arudra juga mulai merasa ini hal yang salah dan ia merasa risih. Melihat wajah resah adiknya, Siva menanyakan masalah apa yang terjadi. Tapi Arudra tak mau cerita. Arudra sendiri bingung ingin menceritakan mulai dari mana. Arudra bertanya pada ibunya soal hubungan seksual. Namun ibunya malah memukulnya. Dalam keluarganya hal itu dianggap hal yang tabu. Suatu pagi Arudra bersiap pergi ke upacara keagamaan. Nambi menggodanya dengan mengambil perhiasan. Nambi bilang dia yang akan memakaikannya. Waktu mau dimakaikan, Tani Calam melihatnya. Nambi panik dong. Tani Calam memukulnya dan marah-marah. Lalu membawa Nambi ke mobil dan mereka pun pergi. Suatu malam, Parvati mendapat kabar buruk soal Arudra. Ia memberitahu ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya shock parah. Arudra dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah berlumuran lumpur dan tanah. Siva datang dengan panik. Ia bernyata apa yang terjadi dan Arudra menceritakan. Rupanya malam itu Nambi membawa Arudra ke Tani Calam. Di sana juga ada Daniel dan Sambagorti. Nampaknya Nambi menjual Arudra pada Tani Calam. Malam itu kejadian keji terjadi. Arudra yang masih di bawah umur diperkosa bergilir oleh Tani Calam dan juga yang lainnya. Mereka lalu mengubur Arudra yang pingsan. Saat Tani Calam menginjaknya ke dalam lumpur, Arudra masih sadar dan berteriak. Ada polisi di situ yang berpatroli. Tani Calam kabur dan polisi menemukan Arudra yang sudah dalam keadaan seperti itu. Arudra masih hidup selama 15 hari, namun akhirnya meninggal karena stres. Ayah ibunya pun ikutan bunuh diri, sementara Siva jadi stres juga. Parvati dan pamannya membawa Siva ke kuil untuk dirawat oleh pendeta. Di bawah bimbingan pendeta, itu dia melakukan balas dendamnya.
Siva bilang kalau di luar sana masih banyak korban pelecehan yang tak berani mengadu sama seperti adiknya. Siva ingin memperjuangkan keadilan untuk mereka karena para predator seksual itu tak akan jera jika hanya dihukum di penjara. Begitulah kisah Siva. Polisi ternyata juga sudah mendengar itu dan berada di toko. Siva pun kabur dan mengunci mereka semua. Bu Polwan menyalahkan Abu Daipan karena tak langsung menangkap Siva. Balik ke scan di mana Siva melawan antek-antek nama Jun. Polisi beserta Abu Daipan rupanya sudah sampai di lokasi. Siva bangkit dan menghajar mereka semua hingga menyisakan Tani Calam. Ia pun menghajar Tani Calam tanpa ampun. Ia melemparnya ke kubangan lumpur sama seperti yang Arudra alami dulu. Siva menginjak Tani Calam ke dalam lumpur. Tani Calam memohon ampun tapi tak digubrisnya. Siva menusuknya bertubi-tubi sampai Tani Calam sekarat. Dan kemudian finishing terakhir, dia menusuk leher Tani Calam disertai bayangan adiknya yang membawa Trisula Dewa Siwa. Dendamnya pun terbalaskan sudah. Tani Calam tewas mengeraskan dan Siva membakarnya. Film pun selesai. Banyak sekali pelajaran hidup yang kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.